Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leandra Hadrami dengan NIM 86061531 akan menjelaskan 4 teori. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan atau misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan dan penentu arah bagi ilmu pendidikan. Mengawasi eksistensi, filsafat ilmu memberikan dasar ontologis, yaitu menentukan apakah hakikat pendidikan, apa objek kajiannya, dan apa tujuan utamanya. Hal ini memastikan ilmu pendidikan bukan sekadar kumpulan metode, melainkan memiliki dasar keberadaan yang jelas sebagai ilmu yang mempelajari proses pengembangan potensi manusia. Memperkuat keilmiahan. Melalui aspek epistemologis, filsafat ilmu mengatur cara memperoleh, menyusun, dan menguji pengetahuan dalam pendidikan. Ia menetapkan standar keberadaan metode penelitian dan cara berpikir yang logis, sistematis, dan teruji, sehingga ilmu pendidikan diakui sebagai ilmu yang sah, tidak sekedar pendapat atau kebiasaan semata. Menanamkan nilai-nilai melalui aspek aksiologis. Filsafat ilmu menentukan nilai apa yang harus dicapai, dikembangkan, dan diajarkan dalam pendidikan. Nilai kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan menjadi landasan agar ilmu pendidikan tidak hanya mengembangkan kecerdasan, tetapi juga membentuk karakter dan moral. Kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan bukan hanya penerapan hasil pemikiran filsafat ilmu, tetapi juga menjadi sumber dan sarana pengembangan filsafat ilmu itu sendiri. Sebagai ruang uji gagasan, pendidikan adalah tempat penerapan nyata dari konsep-konsep filsafat. Ketika gagasan filsafat diterapkan dalam proses pendidikan dan terbukti bermakna serta bermanfaat, hal itu mengukuhkan kebenaran dan relevansi gagasan tersebut. Sebaliknya, jika ada tantangan atau masalah baru dalam pendidikan, hal itu mendorong filsafat ilmu untuk mengembangkan pemikiran baru, menyempurnakan teori, atau menciptakan kerangka berpikir yang lebih sesuai. Mengembangkan wawasan nilai. Pendidikan yang bernilai mengajarkan tentang apa yang baik dan berguna bagi manusia. Hal ini memperkaya wacana filsafat ilmu, khususnya dalam aspek aksiologi, karena memperjelas batasan dan makna nilai yang dijunjung oleh masyarakat dan ilmu pengetahuan. Membentuk pola pikir kritis. Melalui pendidikan, manusia belajar berpikir rasional, kritis, dan sistematis, yang merupakan inti dari cara berpikir filsafat. Semakin berkualitas pendidikan, semakin berkembang pula cara manusia merenungkan, meneliti, dan menyempurnakan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Istilah pisau analisis berarti filsafat ilmu mampu mengurai, menelaah, dan menjelaskan setiap sisi dari masalah pendidikan secara mendalam dan terperinci melalui 3 pilar utamanya. Ontologi digunakan untuk menelaah hakikat masalah pendidikan. Contoh, jika ada masalah kurikulum yang tidak relevan, ontologi akan bertanya, apa hakikat kurikulum itu? Apa tujuan sebenarnya kurikulum? Apakah kurikulum hanya dokumen atau proses pengalaman belajar? Ini membantu kita memahami inti masalah, bukan hanya gejala luarnya. Epistemologi digunakan untuk menelaah cara dasar
cara dan dasar pengetahuan pada masalah yang sama. Epistemologi bertanya bagaimana kurikulum itu disusun. Apakah dasarnya sudah didasarkan pada penelitian dan kebutuhan nyata? Bagaimana cara menguji apakah kurikulum itu benar dan efektif? Ini mengungkapkan kelemahan dalam metode atau cara penyusunan. Aksiologi, untuk apa gunanya? Digunakan untuk menelaah nilai dan manfaat. Bertanya, untuk apa kurikulum dibuat? Apakah bermanfaat bagi peserta didik, masyarakat, dan bangsa? Nilai apa yang ingin dicapai? Ini mengungkapkan apakah masalah itu muncul karena penyimpangan dari tujuan atau nilai yang seharusnya. Dengan ketiga cara pandang ini, masalah pendidikan yang tampak rumit dapat dibedah menjadi bagian-bagian yang jelas, sehingga solusi yang tepat dalam ditemukan. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Berikut contoh penerapannya di berbagai aspek. Yang pertama, dalam kebijakan pendidikan penerapan. Penetapan tujuan pendidikan nasional yang berlandaskan nilai